Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam rangkaian sholat maghrib berjamaah yang dilanjutkan dengan majelis ilmu, yang mana orang-orang yang duduk di majelis ilmu menunggu sholat, menuju sholat berikutnya, maka jenengan tertulis sebagai orang yang senantiasa sholat. Jadi senajan sambil mendengarkan kajian, jenengan terhitung menjalankan sholat. Belum lagi nanti dalam riwayat lain para malaikat mendoakan panjenengan, Allahumma gfir lahum warhamhum, ya Allah ampunilah dosa mereka yang duduk di majelis ilmu itu dan rahmatilah mereka. Tentu keutamaan yang baik ini jangan cuman digunakan untuk diri kita sendiri. Artinya ketika panjenengan punya putra, punya garwa, nah dijak sisan. Jadi nek dirahmati Allah niku dirahmati kabeh. Ya, jadi ndak cuma sendirian. Engko bapak tok sing salat, anak era salat. Niku nggih bukan kondisi yang sae, tidak ideal. Idealnya nggih ku anfusakum wa ahlikum naro. Kita kalau pengen selamat dari neraka, nggih anak istri kita juga harus dijaga, diajak. Makanya dalam doa Ibadur Rahman niku diucapkannya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, hablana, karuniakanlah untuk kami min azwajina, pasangan-pasangan kami. Ya kalau jenengan jaler nggih garwa istri, kalau ibu-ibu nggih berarti suaminya gitu kan. Dan anak-anak kami gitu, sebagai qurrata ayun. Nah, qurrata ayun niku yang mau bersama-sama untuk beribadah. Makanya Nabi Ibrahim yang solih ketika mengajak putranya Ismail yang solih, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fandur madza tara. Le, aku ngimpi beleh kowe, kira-kira pendapatmu piye? Ismail yang soleh pun menjawab, if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Bapak sumangga manglampahi napa ingkang dipun dawuhaken Allah Subhanahu wa taala, insyaallah saya itu orang yang bersabar. Ngoten. Jadi orang tua yang solih harus ngajak istrinya dan anaknya untuk sama-sama solih dan bersama-sama berjalan di atas kesolihan ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan materi kita dalam rangka menuju kurban. Kita masih membahas tentang kurban. Tanya jawabnya pun boten enten. Nah, kita masuk ke kitabnya. Kitab yang kita pakai di sini namanya Sahih Bukhari, dan ini kitab paling sahih terkait dengan hadis di dalam keilmuan Islam. Walaupun nanti setelahnya ada ulama yang menyusun kitab gabungan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Tidak digabung semuanya, tapi yang disepakati Imam Bukhari, yang disepakati Imam Muslim. Jadi itu namanya Lu'lu' wal Marjan. Nanti ada juga ulama yang kemudian menyusun kitab sahih lagi, jadi memeriksa lagi Sahih Bukhari, memeriksa lagi Sahih Muslim, memeriksa lagi kitab-kitab yang lain, dan kemudian dikumpulkan menjadi kitab-kitab sahih, silsilah as-sahihah, itu namanya Syekh Albani. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita pakai Sahih Bukhari sudah alhamdulillah gitu kan. Sudah alhamdulillah. Dan matur nuwun jazakallahu. Dan orang yang pakai kitab Sahih Bukhari engko nek dilokke ora mangkul piye ngono. Mangkul ning sawah apa piye gitu kan. Jadi orang-orang yang pakai kitab Bukhari itu jelas hakul yakin mangkul ya. Jadi walaupun disampaikan oleh ustadz yang bukan golongannya sekalipun tetap mangkul. Justru yang yang punya rujukan nggak jelas itu walaupun disampaikan ke ustadznya tetap nggak mangkul. Nantinya mangkul itu bersambung kepada siapa? Kepada Nabi SAW, dan jalurnya bisa lewat mana-mana. Nah dalam hal ini ketersambungan yang paling utama niku nggih melalui kitab. Nah kalau kitabnya udah Sahih Bukhari kok dilokke ra mangkul terus piye gitu, meh golek kitab apa neh gitu loh. Ini kitab yang paling sahih. Jadi kaum muslimin seluruh dunia itu sepakat ya, kecuali ngomong ra jelas itu ya memang gitu. Makanya kalau ada sing ngelokke ngaji ning kono ra mangkul padahal diwacake Sahih Bukhari, nah niku saurane ya berarti kowe sing ra mangkul gitu kan. Gampang kok memahami kelompok-kelompok aneh itu, sesat itu gampang. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang kurban dimulai pada hadis nomor 5119 Sahih Bukhari nggih. Disebutkan di sini dari Al-Bara radhiyallahu an, qala beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Nek asline ngeten, hadatsana Muhammad ibni Basar menceritakan kepada kami Muhammad bin Basar, hadatsana Gundar telah menceritakan kepada kami Gundar, hadatsana Su'bah menceritakan kepada kami Su'bah an Zaid dari Zaid, an Sa'bi dari Asy-Sya'bi, anil Bara' radhiyallahu an dari Bara' radhiyallahu an. Kemudian beliau berkata, nah aslinya ngoten niku, jadi kemangkulannya ketok itu loh, sampai bersambung kepada Nabi SAW. Tapi ya itu, untuk meringkas kita langsung aja kepada sahabat yang berkata, Nabi yang bersabda ngoten. Artinya kalau udah Sahih Bukhari, Sahih Muslim niku wis genah aman gitu, genah mangkul, ora usah dirungokke wong mangkul-mangkulan niku. Nah, Nabi SAW bersabda, inna awala ma nabda'u bihi fi yaumina hada an nusolli, hari Idul Adha itu yang pertama kita lakukan adalah sholat. Jadi tidak ada cara makan-makan sarapan dulu, tidak ada, sholat. Begitu bangun nih kok sholat subuh, mandi, bisa mandi dulu sebelum subuh monggo, atau setelah subuh mandi besar ya, kados jenengan nek habis junub atau mau sholat Jumat nih kok mandi besar, pakai minyak wangi, pakaian terbaik. Kudu anyar Mas, ndak harus baru nggih. Yang penting suci, bersih, paling indah menurut jenengan niku yang dipakai. Nah, jenengan keluar nggih an-nusalliyah untuk salat. Summa narji'a fa nanharo, kemudian pulang untuk menyembelih. Ini menjadi dalil nggih, hal yang dilakukan yang kedua adalah menyembelih kurban. Jadi belum sarapan niki, tesih dereng dahar. Man fa'alahu faqad asoba sunnatana, maka siapa yang mengerjakan seperti itu, sholat, pulang, nyembelih kurban, maka dia sudah mendapatkan atau melaksanakan sunnah-sunnah kita sebagai kaum muslimin. Lah nek luwe bianget nggih pun monggo timbang semaput gitu. Artinya nek memungkinkan niku jane takmir itu mendahulukan beleh satu atau dua, nah niku digule napa ditengkleng napa ditongseng, nah niku mengke piyai-piyai do rawuh jam 8 napa setengah 8 do sarapan. Idealnya ngoten niku. Nek mau ihya sunnah, tapi nek misal alah repot, ribet, ruwet, nah misal ngoten niku lah monggo, artinya diundur nanti jam 10, jam 11 nggih monggo. Lah jenengan yang mau ihya sunnah nggih jangan makan kecuali nanti jam 11 niku. Nah, jadi sarapannya kan niku. Nek sanggup, tapi nek kira-kira kliengan meh geblak nggih tetep mangan riyen, sarapan riyen nggih. Ampun nanti mah dadi gawe dadak dibopong ning rumah sakit. Nah, mulai sing tensi rendah niku to, nah, niku monggo sarapan ngoten nggih. Jadi jangan dipahami ini sebagai sesuatu yang harus ngoten nggih. Ada kondisi terbaik, tapi kalau tidak bisa mencapai situ nggih tidak apa-apa ngoten nggih. Sama kayak yang kambing ini sunahnya enten sungune, kok tanggane nggawa sing renek sungune ditolak, ampun diterima mawon. Sematan ugi sunahnya napa niku badannya mayoritas kulitnya putih, wulune engko enek sing nggawa wedhus warnane coklat ditolak, ampun nggih. Jadi memahami Islam yang luas itu harus menjadikan kita itu luas dalam fikih, sekali lagi fikih. Tapi kalau urusan akidah, urusan manhaj, nah ini harus jelas, hitam di atas putihnya jelas. Tapi kalau fikih Pak, fikih itu memang dia syariat yang turun temurun berdasarkan masa. Makanya nanti ada fikih kontemporer. Jadi tidak pernah ada zaman dulu, tapi sekarang ada. Hukumnya apa? Diambilkan dari dalil-dalil yang ada, kemudian dirumuskan hukum sekarang. Contohnya apa? Bank. Zaman dulu nggak ada bank gitu kan. Tapi wong ngutangi riba udah banyak dari dulu. Makanya ada ayat-ayat tentang riba. Tapi bank sebagai institusi tidak ada. Kemudian saat ini tentang cryptocurrency. Ini ku zaman dulu ya nggak ada gitu kan. Dan seterusnya, termasuk uang kertas nggak ada zaman dulu. Duit niku nggih emas kalih perak niku. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, man fa'alahu faqad asaba sunnatana. Siapa yang menjalankan seperti itu, dia telah menetapi sunnah kita sebagai orang Islam. Wa man zabaha qablu, dan siapa yang belum selesai sholat di sini adalah sholat dan khutbahnya. Nah, jadi jangan rampung sholat ramelu khutbah langsung mulai beleh, itu jangan ya. Tapi khutbahnya sampai selesai baru mau beleh silakan. Waman zabaha qablu, dan siapa yang menyembelih sebelum selesai sholat, berarti nggih khutbahnya belum selesai kok udah beleh. Huwa lahmun qaddamahu li ahli, itu cuman sembelihan biasa
yang mana hasilnya bukan ibadah kurban tapi cuman daging yang dibawa pulang buat keluarganya. Ini juga nanti bisa dipakai untuk menjawab pertanyaan apa hukumnya kurban ten SD atau ten pabrik yang mana kurbannya patungan, nyeket-nyeket, nyepuluh mungkin untuk wedhus atau untuk sapi terus dikurbanke, maka itu tidak bernilai ibadah kurban tapi cuman mendapatkan daging atau sembelihan saja. Ngoten. Artinya nek buat latihan monggo ndak apa-apa. Cah SD niku memang butuh dikasih contoh, disembelih, kemudian dibeteti, guyub rukun, mungkin dimaam bareng, harus dicontohi. Makanya kula niku nek Jumat ke-4 kula niku diken ngimami salat duha berjamaah. Ndak ada duha berjamaah niku. Tapi di mana? Di SD Sampangan Pasar Kliwon. Nggih karo pengajian. Jadi pengajian kula niku ora mung bapak-bapak, nggih enten cah nom niki, enten sing ibu-ibu khusus, enten sing cah cilik-cilik, bocil-bocil niku nggih enten. Nah, maka saya nggih dalam hal itu kok saya mau karena itu dalam rangka untuk memahamkan cah cilik-cilik niku dari kecil. Dan tema yang saya bawa nggih tema yang saya sampaikan jenengan, teman saya kemas dalam kemasan anak kecil. Jadi saya nyampaikan tentang usulu salasah. Oh, itu temanya wong tuwek jane. Tapi nggih kula sampaikan tentang cilik-cilik gitu kan. Nah, oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika mengke putra jenengan sanjang, Pak, iki ning sekolahan kon iuran 20.000 nggo boleh wedhus. Jenengan ampun galak-galak, kuwi ora usah dadi korban mboten. Pang paringi mawon wong niku jenenge latihan. Ngoten nggih. Dadi wong Islam niku nek sinau agama kanthi lurus terus leres niku, insya Allah niku luwes orangnya, ora galak. Tapi nek galak titik-titik ra entuk haram terus napa melih walah wis luar biasa medeni gitu kan. Wong kula sing bentuk kula ngeten iki urang itu nek urung ngobrol sama kula mikire iki mesti wonge galak gitu. Tapi begitu ngobrol ya galak cenan. Tapi nek urusan fikih kita itu santai kok. Memang ada dalilnya silakan. Tapi kalau ndak ada ya sampun, jangan dilanjutkan. Karena keberadaan dalil yang berbeda itu memungkinkan dalam fikih, itu yang disebut khilafiyah. Tapi nek wis ra enek dalile, itu yang saya selalu ulang-ulang, itu namanya ngawuriyah. Itu ngawur. Contoh takbiratul ihram ngeten entuk dodo mriki entuk rada medhuk entuk, tapi kok enten wong diubengke ngeten iki kuwi wis ra enek dalile, dadi niku ngawur. Atau didekek ten mriki niku ya wis ngawur ra enek dalile, nomleh mriki ya iku mumet ra didit. Nah, makane jenengan harus paham bedane khilafiyah sama ngawuriyah. Khilafiyah niku enten dalile, tapi kalau ngawuriyah niku blas ra enek dalile tapi ngegas itu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan fa innama huwa lahmun qadamahu li ahli. Itu cuman daging yang dibawa untuk keluarganya. Laisa minan nusuk fi sa'id, tidak ada nilai kurbannya sama sekali. Faqama Abu Burdah ibnu Niyar, maka Abu Burdah bin Niyar berdiri. Kenapa? Karena dia telah menyembelih kambingnya, dilakukan sebelum selesai khutbah disembelih. Faqala, dia berkata, inna indi jadaah, ya Rasul, saya punya jadaah, kambing muda. Jadi kambingnya yang cukup umur. Nah, makanya urutannya dalam kurban itu yang pertama jangan pastikan tidak mengalami 4 cacat, buta, pincang, gering, sakit. Harus, nggak boleh ini salah satunya nggak boleh. Ning niki mungkin nek enten tangga jenengan tetep gawa sing ngoten niku, terus nitip dibelehke, jenengan pun sanjangi ngoten niku mboten angsal Pak, sing pincang ngoten niku lah ora apa-apa belahen. Pun belehke mawon mboten napa, ampun ditolak, mungkin tak mahrami. Nah, kemudian berikutnya ini harus cukup umur. Ini saya ulang-ulang, yang pertama kambing 1 tahun masuk tahun kedua, sapi 2 tahun masuk tahun ketiga, kemudian unta 5 tahun masuk tahun kelima. Ini yang disebut dengan musinah. Ngisor ini namanya jadaah. Nah, yang namanya Abu Burdah ibni Niyar ini sudah menyiapkan kambing yang cukup umur dan tidak cacat. Ning karena dia banyak keluarganya yang harus diurusi, maka dia membelih duluan, itu nyuri start, memulai duluan. Nah, begitu Nabi mengatakan sapa wong sing beleh sadurunge salat kuwi ora entuk ganjaran kurban, maka dia pun berdiri dan mengatakan inna indi jadaah, ya Rasul, saya siap ganti. Ning ganti saya turahan saya kok kambingnya cilik, namanya jadaah berarti 1 tahun kurang, mungkin nggih 8 wulan, mungkin 6 wulan gitu kan. Faqala, kemudian Nabi bersabda, idbaha, ya wis belen, walan tujziya an ahadin ba'daka, tapi
orang lain ndak boleh. Ini menjadi dalil, nek saya memahaminya melalui beberapa tulisan yang saya baca, saya memahaminya ini menjadi dalil syarat umur niki harus, kecuali orang enek liyane. Nanti ada beberapa orang yang menggunakan kitab tertentu kemudian mengatakan, loh kambing kan boleh 6 bulan, dalilnya apa? Dalilnya nggih niki. Nah dalil niki difahami tentang bolehnya 6 bulan. Boten, Nabi kan mengatakan walan itu tidak boleh, tidak pernah, tidak akan boleh. Tujziya an ahadi ba'daka, yang orang lain menjalankan kayak kamu tidak boleh. Maksudnya apa? Wedhus enom kuwi ora entuk dibeleh, sapi enom ya ora entuk dibeleh, unta enom ya ora entuk dibeleh. Jadi harus cukup umur. Makanya jenengan nek ngersake lanang gede tur murah niku ora enek. Eneke napa? Eneke lanang sing cukup umur tur lanang niku biasanya rada cilik, napa melih iurane mepet. Makanya sebenarnya yang paling ideal sapine sing cukup umur tur gede parake regane pira? Para 7 niku sing paling ideal. Tapi umumnya kita kan iuran dulu lagi digolekke sapi sing rego niku. Ning pengine sing gede, niku biasane mboten enten. Kula nate mirsani 2 sapi jejer, siji metal, siji limosin, siji umur 1 tahun 8 bulan atau 7 bulan luwih gede daripada metal yang 2 tahun 7 bulan. Sehingga nggih panjenengan para panitia yang misal nanti goleke sing umur kok entuke cilik timbang kok dicelatu, timbang kok dirasani, timbang kok dilokke, nah langkung saya manggoleke sing wedok mawon. Nah, kan sudah kita jelaskan dalilnya toh bolehnya binatang betina. Ngoten, umur gede betina. Kalau wingi kula di WA Mas Sigit, enten mboten Mas Sigit? Mboten. Di WA Mas Sigit kula sapi wedok. Nah, menurut jenengan regine pinten niku sapi wedok niku? Pira? 19 bukti. Menurut jenengan kinten-kinten pinten sing diweaken kula niku? Pinten? 19. Pira Om kira-kira sing diweane aku ki pira kira-kira? Aku ditawari sapi wedok. Kira-kira pira? Itulah 19. Kula ditawari 12, Pak. Luwih murah meneh. Tenan, dadi nek jenengan iuran 3,5 goleke wedok itu gede banget. Tenan. Timbang jenengan maksoke goleke lanang gede ternyata ra umur, ra cukup umur. Nah niku. Pokoke niki cara dua niki amun dinego. Kecuali niki yang umur niki golek ning ngendi-endi ra enek kabeh barang entek, atau mungkin ngapunten mungkin ada wabah sehingga semua wedhus dan semua sapi-sapi do mati, tersisa sing nom-nom. Nah ini boleh. Makanya di sini Abu Burdah mengatakan, Nabi mengatakan pada Abu Burdah, wong liya ora entuk kaya kowe, boleh sing nom ngono kuwi ra entuk. Jadi itu udah larangan nggih. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian berkata Mutarrif an Amir dari Amir, anil Bara dari Al Bara, qala Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, man dzabbaha ba'da shalah tamma nusukuhu. Siapa yang menyembelih setelah sholat maka sempurnalah kurbannya, wa asoba sunnatal muslimin, dan dia sudah menjalankan sunnah kaum muslimin. Kemudian hadis serupa ada di 5120, serupa berarti bunyinya mirip. Disebutkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, hanya saja kalau tadi Al-Bara ibni Azib, kalau ini dari Anas bin Malik, Nabi bersabda, man dzabaha qabla shalah fa innama dzabaha li nafsih. Siapa yang menyembelih sebelum sholat, sembelihan itu hakikatnya cuman buat dirinya, berarti pong diambil dagingnya tok. Wa man dzabaha ba'da shalah, tapi siapa yang kemudian menyembelih setelah sholat id tamma nusukuhu wa asaba sunnatal muslimin, sempurna kurbannya dan dia sudah menjalankan sunnahnya orang-orang beriman. Kemudian hadis berikutnya 5121 disebutkan dari Bahjah Al-Juhani an Uqbah ibni Amir Al-Juhani, dari Uqbah bin Amir Al-Juhani. Niki menurut saya niki hadis yang indah. Kenapa? Karena kita tahu nih kan selama ini nek daging kurban itu mau dibagi 3 gitu toh. Mas, aku njaluk iki siji kas. Gen nggo ilustrasi. Aku nggone Reza aku ya ora apa-apa kowe. Ngilih. Oke. Selama ini kita kan tahunya daging kurban cuma dibagi 3 toh. Dibuat sohibul kurban, dimakan, sedekahkan, hadiahkan, ngoten toh.
Nah, maka pada hadis ini dari Uqbah bin Amir pada kitab Sahih Bukhari hadis nomor 5121, artinya jenengan nek wis diwacake ngeten iki insyaallah jenengan itu kalau berpijak menggunakan ini wis aman, tenang, wis ora bakalan piye-piye ana wong pendapat aneh-aneh, ora wis ilmune cetok. Nek perlu jenengan nek kurang mantep niki memang jaluk mboten napa kula keke gitu. Nah, disebutkan bahwasanya qasama Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabihi dohaya. Nabi SAW membagikan kepada sahabatnya kambing kurbannya, didumke satu-satu dalam kondisi hidup. Nek hidup berarti dikekke kabeh Pak, nyopen kabeh. Berarti Nabi mboten nyuwun. Nah, fasorot li Uqbah jada'atun. Nah, Uqbah niki yang disuruh membagikan, didumkan ini. Uqbah ini kan tamane manusia, ketika ngedumke niku ya karepe ya pengen keduman. Nah, tinggal satu, beliau lapor ke Nabi, ya Rasul, sudah saya bagikan masih satu loh, kecil. Nah, senajan siji cilik, karepe ya pengen wong jenenge menungso, ndak apa-apa, manusiawi yo. Jenengan nek ngedum-dum nggih ngoten. Ki dumno ning warga Bulu, jenengan kon ngedumke misal duit 100.000-an kok tinggal 100, sedangkan jenengan ya urung krungu sing ngongkon ki engko ngekeki apa ora. Nah niku jenengan cek 100 niku jenengan laporan sik. Niki kanton 100 niku pripun ngono. Oh, dumno sisano tekok meneh. Lah nggih kula enten mboten. Mboten apa-napa. Dirameni ngarep luwih becik tinimbang rame mburi. Jenengan mboten tekokke engko lah gua aku ndi wong ora jikuk to lah malah ngoten lah. Makane niki Uqbah bin Amir nggih ngoten ken ngedumke masih satu delalah turahane cilik. Kenapa? Karena Uqbah bin Amir tahu hukum kurban niku wajib sing umur, makanya sing dikekke sing umur-umur, sing cilik mboten. Nah begitu kantun cilik, nah beliau laporan fasorot li Uqbah jada'atana, dia tinggal satu jatah. Fakultu, kemudian aku berkata, ya Rasulullah, sorot li jada'atun. Ya Rasul, niki kantun sing alit lho, sing setahun kirang. Pripun nggih? Nah, pripun nggih niki maksudnya napa to? Barangkali Nabi mengke ngijoli sing umur. Tapi jawaban Nabi napa? Dohi biha. Ya wis kuwi nggo kowe belen. Sehingga satu yang didumi urip wau tugase dibeleh mboten didol. Ngoten nggih. Jadi mungkin enten piyai Bulu rada lomo atau lomo banget ngedumke kurban wis moh rasah dibeleh langsung tak kei siji wong sak Bulu sak omah siji urip niku ampun didol saestu. Nek niat dia membagi untuk kurban jenengan tampi jenengan kedah beleh. Ten ngomah jenengan entuk digone masjid kabeh entuk, tapi nek didumke ning omah-omah satu-satu nggih berarti kan beleh ning omah satu-satu. Nah atas nama sinten, atas nama orangnya boleh, atas nama jenengan boleh. Jenenge dikekke dalam hukum hibah begitu sudah diberikan, maka hibah itu tidak boleh diembel-embeli dengan tambahan tugas. Contoh, kula ngibahke motor ten sinten Pak Kuat misal. Pak Kuat niki motor kula hibahke jenengan niku. Ning ampun didol. Nah itu tidak boleh. Jadi begitu sudah dihibahkan meh didol entuk, meh dipajang di koleksi ya entuk, pun monggo. Hibah itu hukumnya berubah semenjak dimiliki oleh orang yang menerima hibahnya. Satu. Kemudian yang kedua, ketika hibah belum diberikan niku di cancel ndak apa-apa. Misal kula ngendikan ten Pak Kuat, Om motorku kok PN misal. Ning ora tau tak keke. Ya terus kula ngomong rasido. Nah, dia nggak boleh mengatakan tukang ngapusi. Mboten, karena belum dikeke. Dua. Yang ketiga, kalau sudah diberikan diminta, Nabi mengatakan al-aidu fi hibatih kal kalbu yaudu fi qaihi. Orang yang kemudian menarik hibah yang sudah diberikan wis dikekke dijaluk meneh gitu. Wis dikekke jelas diterima dijaluk meneh, maka itu kayak anjing yang muntah terus diparani utane kemudian didilati melih. Nah, pun monggo jenengan kersa sing pundi. Nah, kembali ke hibah niki, begitu sudah dihibahkan maka yang menghibahkan tidak perlu mempersyaratkan kok belen atas namaku nggih, ya, otomatis dibeleh atas namanya masing-masing tidak apa-apa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah ini menjadi dalil nggih bahwasanya kurban niku sakjane nek dikekke kabeh niku nggih entuk, mboten kedah didum telu, mboten kedah didum loro, bahkan dikekke kabeh tumno ndak apa-apa. Sehingga nggih
sebagian ulama khilaf tetap di sepertiga seperdua, maka saya mencoba untuk ngambil jalan tengahnya. Berarti nopo ndak ada ketentuan. Nek nggak ada ketentuan berarti ada keluasan. Keluasan itu pripun? Ketika niki jenengan sohibul kurban wis disingkirke berdasarkan kesepakatan sampil kalih ati 5 kilo tambah nopo. Nah niki pun dengan singkirke jatah kampung disingkirke kok enek turahane sohibul kurban nyuwun melih tambahan nggih monggo ditambahi ndak apa-apa. Luwes mawon. Karena memang semua daging ini kan berasal dari sohibul kurban. Jadi kalau sohibul kurban kambing dhek njaluk bandul tur siji wae, tur bandule kan enten kalih nyuwun setunggal nggih diparingke mawon mboten napa-napa. Tapi nek dia sohibul kurban sapi buntute namung 1, kemudian sohibul kurbane enten 7, nah niku ditangleti sing sanese. Lah liyane gelem ora. Oh sing gelem ning grup kowe nek 3 berarti buntut setunggal para 3 ngoten. Dan jenengan sebagai sohibul kurban ngapunten basa kasare nggih ampun malak piye Mas? Nah peh sohibul kurban terus entuk njaluk tambah terus gini gandeng aku sohibul kurban iki igo sapi sak gegere nggo aku tak gone mulih terus dipondong mulih ngoten niku kan saru to ngoten niku. Nah maka nek nyuwun tambah niku nggih sak madya mawon kinten-kinten sak cukupe mawon. Nomel jenengan misal piyai berdua saja di rumah, putra-putra pun mentas ten luar kota, luar negeri, anjenan berdua saja nggo mulih daging 10 kilo ki napa nggih pripun to. Nomel nganti mondong ndas sapi siji, nggo nggawa buntute, cek nggawa igo sak pirang-pirang. Nah, cobi niku hal-hal ngoten niku dipenggalih melih nggih. Artine kurban niku kalau barokah niku marah nyehatke, nyenengke dan kemudian menggembirakan semua. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada hadis berikutnya Sahih Bukhari 5122 di sini disebutkan dari Abdurrahman bin Qasim dari ayahnya dari Aisyah radhiyallahu anha ibunda kaum muslimin anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam dzabaha 'alaiha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dakhala 'alaiha menemui beliau ibunda Aisyah wahadot dan pada waktu itu beliau sedang kondisi haid bisarifa pada daerah namanya Sarif qabla an dakhula Makkah, yaitu satu tempat sebelum masuknya kota Mekah. Wahia tabki, jadi ini dalam rangka ibadah haji. Nah ibunda Aisyah niku malah haid. Nah saat itu beliau menangis. Faqala, kemudian Nabi bertanya, malaki anafisti, nah, apakah kamu haid sehingga kamu nangis? Nah, mau ibadah yang sangat agung adalah haid. Nek haid berarti kan mboten saged tawaf to, tapi boleh sa'i, boleh melakukan ibadah-ibadah yang lain. Nah, di sini Nabi bertanya, "Apa kamu haid?" Qalat, beliau menjawab, "Na'am, iya." Qala, kata Nabi SAW, "Inna hadza amrun katabahullahu ala banati Adam." Hei Aisyah, ketahuilah bahwasanya haid itu memang perkara yang sudah ditetapkan Allah kepada anak perempuan Adam, anak-anak perempuan Adam, ya kaum wanita jenengan sedanten. Ini potret bagaimana seorang suami bisa memberikan jawaban sing ngedemke ati, ngedemke pikiran istri. Makanya Nabi nanti dalam hadis yang lain mengatakan istausu bin nisa'i khairon fa inna hunna khuliqam min dila. Nek kamu mau menasihati wanita, nasihatilah dengan pelan-pelan karena mereka tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Nek mbok gas nanti patah, nek enggak pernah dinasihati tambah bengkok. Nah, makanya di sini Nabi enggak kemudian marah piye to meh haji kok malah haid, kan enggak bisa ngontrol haid to kok malah diseneni kan mboten. Makanya Nabi memberikan contoh iku adalah perkara yang sudah Allah tetapkan untuk kaum wanita. Faqdi ma yaqdil hajj, maka apa yang bisa dikerjakan dalam haji kerjakan, ghaira alla tatufi bil bait, selain tawaf. Jadi tawaf itu untuk wanita yang haid tidak boleh, haram. Tapi sisanya sa'i boleh. Kemudian nanti ada lempar jumroh itu boleh. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Falamma kunna bimina, pada saat kami berada di Mina, utitu bilahmin bakorin fakultu mahada. Nah, waktu kami di Mina, Nabi mendatangi aku dan membawa daging sapi. Lantas aku bertanya, ini apa? Qalu, para sahabat menjawab, dohar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an azwajihi bil baqari. Nabi SAW menyembelih binatang kurban berupa sapi untuk para istrinya.
Nah, hadis Uqbah bin Amir, Nabi membagikan kambing hidup dan Nabi nggak minta sedikit pun. Hadis ini berikutnya, hadis nomor 5122, Nabi menyembelih dan nggak cuma satu, saya yakin banyak. Nah, salah satunya khusus buat istri-istrinya, karena istrinya kan nggak cuma satu atau empat, istrinya ada 9. Nah, karena istri 9 maka betai kan radik kathah lah niku dibelehkan khususon boleh. Pramila nggih panjenengan yang napa gadah anak putu tinimbang dibelehke pas nyewu mboten gadah pahala, mendingan pas kurban jenengan belehke khususon nggih anak putu, malah entuk pahala tur nambah guyub rukune keluarga. Ngoten niku jelas jenengan menjalankan sunnah Nabi niki, Nabi kurban khusus dinggo keluarganya boleh. Ning nggih saran kula wong iso tuku sapi yo karo tuku wedhus-wedhuse titipke masjid, sapine khusus nggih anak putu. Ngoten. Napa melih nek umpami jenengan saged nglempakaken anak putu kados ten niki ten Madura, niku nek Idul Adha kan do ngumpul. Ngumpul belehke del, maka terhitung kurban juga terhitung untuk menafkahi anak cucu. Luar biasa Islam. Ngoten nggih. Dadi ampun malah kontene nyewune mbahe, malah ra entuk apa-apa. Pahala mboten. Pomene nek diyakini itu syariat malah entuk dosa gitu kan. Wong Nabi ora tau nyontoni ngoten niku. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih, ngoten niku nggih. Islam itu kalau diaplikasikan indah. Jadi apa yang jenengan penggalih iki engko ngreketke seduluran, oh digoleki waktu sing pas kurban. Ndak apa? Dan jenengan enggak harus kemudian pas hari tanggal 10 misal engko gen 10 kabeh anak putu ngewangi ning masjid karo gen kumpul karo wong masjid, gen wong masjid ngerti nek putune Mbah Pawiro sinten okeh gitu kan. Nah, ning masjid kabeh. Nah, engko hari kedua, hari ketiga belehke dhewe khusus gua anak putu, tekake wedhus sapi sing gedhe. Nek perlu ora mung sapi biasa, banteng nggih, ampun celeng, banteng sing gedhe, sing monconge putih belehke. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kurban adalah hari berbagi. Ya, Sahih Bukhari 5123. Disebutkan dari Anas bin Malik, qala beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumun nahr, Nabi bersabda pada hari Idul Adha, man kana dzabaha qabla shalah falyu'id, siapa yang sudah menyembelih kurbannya sebelum selesai salat, berarti khutbahnya nggih mboten salate niku silakan diulangi. Faqama rajulun, ada seorang laki-laki yang berdiri, faqala dan berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna hadza yaumun yustaha fil lahmu. Jadi dia ngeles, ya Rasul kula niku mbeleh niki wau mergo keluarga saya niku lagi pengen banget mangan daging niku. Ning ra sabar ngenteni nganti rampung khutbah gitu. Padahal dalam sunnah Nabi niku khutbah Idul Adha niku enggak boleh lama-lama. Benten nek salat Id nggih, salat Id sampai matahari terbit. Nek Idul Adha enggak boleh lama-lama. Wa dzakara jironahu, dan bahkan dia enggak cuma ngeles alasan keluarganya, dia ngeles juga alasan tanggane. Tangga kula nggih kersa sangat pengen banget wis suwe ramangan iwak wedhus, makane kula ndang belehke. Wa indi jadaatun, tapi dia rawani selak, kan Nabi sudah mengatakan fal yu'id ijoli, nek nganti kebleh sadurunge salat ijoli. Nah dia ngeles tentang keluarganya, tentang tetangganya, tapi dia nggak berani untuk saya nggak mau ganti, nggak ada. Orang iman tuh nggak gitu cara mainnya. Ketika berhadapan dengan Nabi, Nabi memerintahkan dia boleh ngeles silakan, tapi dia tetap tahu konsekuensi nek kon ngijoli yo ngijoli. Dan ngijoli di sini dihukumi wajib karena semua yang suruh ngijoli pada ngijoli. Cuman negosiasinya, apakah binatangnya harus sama ukurannya dan harganya, ternyata mboten. Nah pada hadis yang di depan tadi, itu jadaah berarti luwih enom. Nah di sini beliau juga mengatakan wa indi jadaah, umur yang seperti yang kebeleh itu saya nggak ada, adanya luwih enom jadaah 1 tahun kurang. Dan beliau mengatakan khairum min satai lahmin, tapi yang saya punya sekarang ini senajan cilik niku awake luwih gede tinimbang sing sudah dibeleh, menunjukkan bahwasanya syarat umur niki wajib
walaupun fisiknya luwih cilik, umur niki lebih utama. Makanya sama sahabat ini yang diajukan sing tuwek dhisik, nah tuwek dibeleh kebelah sadurunge salat ken ngijoli. Kemudian beliau mengatakan, kula entene ijol niku binatang kurban yang luwih muda, ning jane awake luwih gede. Nah kemudian farahhasa lahu fidzalik, Nabi kemudian memberikan keringanan, ya wis belen. Nah fala adri balaghati rukhsatu man siwahu amla. Kata Anas bin Malik, aku ndak tahu loh apakah beliau menetapkan keringanan ini, kambing muda ini bisa digunakan atau bisa dipakai hukumnya untuk orang lain atau tidak. Artinya Anas bin Malik pengen mengatakan paling aman wis umur wae sing dibeleh, jangan nyari yang muda, karena saya nggak tahu keringanan ini berlaku umum atau cuma khusus buat orang ini. Oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya ulangi lagi, jangan cacat, kemudian jangan terlalu muda. Nah niku. Kemudian summan kafa'an Nabi SAW, kemudian Nabi SAW menghadap kedua ekor domba jantan, kemudian fadzabahahuma, kemudian Nabi menyembelihnya. Wa qaman nas ila ghanamatin, kemudian manusia berdiri menuju harta rampasan mereka, yaitu binatang. Kan pas perang niku kadang didomke mas-masan, kadang didomke kain-kain, kadang didomke macam-macam termasuk binatang ternak. Nah Nabi membagikan binatang ternak. Nah kemudian dari binatang ternak itu kemudian fatawazza'uha au qala tajazza'uha, maka kemudian beliau berkata mereka kemudian memotong-motongnya. Jadi disembelihlah satu-satu. Setelah Nabi menyembelih, yang pertama Nabi menyembelih, begitu sudah selesai maka yang dibagikan tadi mereka menyembelihnya masing-masing. Jadi nek zaman dulu itu orang-orang dibagikan hidup untuk disembelih satu-satu sendiri-sendiri sebagai sohibul kurbannya masing-masing. Tapi nek sekarang misal dikumpulkan lalu diamanahkan, dititipkan ke panitia kurban, itu juga ndak apa-apa, ndak salah juga gitu. Cuman nek jenengan sebagai sohibul kurban, nek misal memang mampu rewang-rewang nggih mangrewangi, ampun namung ngeterke mengke dinteni ning omah, engko telat 5 menit komplain di WA takmire, kok rong teko to mesake. Karena kan nek memang belum selesai, belum rapi kan, nek dikira dibagi mungkin mboten rata kan nggih salah melih. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih bagusnya kita memang bersama-sama membantu. Kemudian pada hadis berikutnya 5124 masih di kitab yang sama Sahih Bukhari disebutkan dari Ibnu Abi Bakrah, dari Abu Bakrah radhiyallahu an, dari Nabi SAW, dari Nabi SAW qala, beliau bersabda, inna zamana qad istadara kahayatihi yauma khalaqallahu samawati wal ard. Sesungguhnya zaman telah berputar kembali seperti keadaannya kepada Allah pada hari Allah menciptakan langit dan bumi, artinya memutar terus. As-sunatu isna asyara syahron, as-sanatu isna asyara syahron, setahun itu ada 12 bulan, minha arba'atun hurum, di dalamnya ada 4 bulan suci, salah satu mutawaliyat, 3-nya itu saling beriringan, siji loro telu ini saling beriringan. Yang pertama adalah Dzulqa'dah niku bar Sawal wingi, kemudian Dzulhijjah sakniki mengke, berarti sakniki Dzulqa'dah, salah ding. Sakniki pun Dzulhijjah ding nggih, wong diumumke pemerintah. Nah, bar Sawal niku Dzulqa'dah, sakniki Dzulhijjah, kemudian bar niku Muharram. Kemudian setelahnya Rajab Mudhar alladzi baina Jumadi wa Sya'ban. Rajab, kemudian ada Jumadil Awal, Jumadil Akhir, kemudian Sya'ban. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayu sahrin hada, sekarang bulan apa? Qulna, kami menjawab, Allah wa rasulu a'lam, Allah dan rasulnya lebih tahu. Fasakata, kemudian beliau diam, hatta donanna annahu sayusammihi bi ghairi ismih, sampai kami mengira beliau akan menamakan dengan nama yang lain. Qala alaisa Dzulhijjah, bukankah ini bulan Dzulhijjah? Qulna bala, kami mengatakan benar. Qala, kemudian Nabi bersabda, fa ayyu baladin hada, ini kota apa? Qulna Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan rasulnya lebih mengetahui. Fasakata hatta donanna annahu sayusammihi bi ghairi ismih, sampai kami mengira beliau akan menamai dengan nama yang lain. Qala alaisa hadal alaisal baldah, bukankah ini
al-baldah yaitu Mekah. Qulna bala, kami menjawab iya. Qala fa ayyu yaumin hada, maka ini hari apa? Qulna, kami menjawab Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Fasakata, kemudian beliau diam, hatta donanna annahu sayusammihi bi ghairi ismih, sampai kami mengira beliau akan menamai dengan nama yang lain. Qala, Nabi bersabda, alaisa yaumun nahar, bukankah ini hari Idul Adha? Qulna, kami menjawab bala, iya. Qala, kemudian beliau bersabda, fa inna dima'akum wa amwalakum, sesungguhnya darah kalian dan harta kalian, wa a'radakum, dan kehormatan kalian, alaikum haramun, haram atas kalian untuk dilanggar. Jadi seorang muslim dengan muslim yang lain itu tidak boleh melanggar hartanya, kehormatannya, dan kemudian melanggar jiwanya. Kahurmati yaumikum hada, sebagaimana sucinya hari kalian ini, fi baladikum hada, di tempat kalian ini, fi sahrikum hada, di bulan kalian ini. Artinya bulan haram ini orang itu tidak boleh kemudian menumpahkan darah, berperang, kemudian melakukan hal-hal yang jelek, sehingga disunahkan untuk berbuat baik di bulan-bulan haram. Nanti ada bab apakah dosa orang yang berbuat dosa di bulan haram dengan bulan-bulan biasa itu berbeda. Maka ulama merumuskan beda, lebih berat dosanya di dosa bulan-bulan haram daripada bulan biasa. Qala, kemudian beliau bersabda, alaisa yaumun nahar? Qulna bala. Mungkin wasatalqauna rabbakum, dan kalian akan bertemu dengan Rabb kalian, fayas alukum an a'malikum, dan kalian akan ditanyai tentang amal-amal kalian. Ala fala tarji'u ba'di dullalan, ingatlah, janganlah kalian kembali sesat setelah peninggalku. Yadribu ba'dukum riqaba ba'din, di mana satu di antara kalian akan saling memenggal leher satu dengan yang lain, saling mengkafirkan. Itu udah ada toh kampung jenengan ngoten niku toh, padha-padha wong Islam dikafirke. Dan asas dari pengkafiran itu nanti akan menghalalkan darah. Dimulai dari menghalalkan harta, menghalalkan kehormatan, nanti menghalalkan darah. Buktine napa? Wis akeh men tak jelaske. Beda aliran atau awale ngomongnya dol tinuku lemah, terakhirnya lemah dikuasai ning ora dibayar itu. Wakafe buat orang umum, tapi kemudian dikukup untuk organisasinya, ormasnya, sehingga orang lain yang masuk situ terhalang banyak. Dan tinggal nanti puncaknya adalah kata Nabi, nah itu sudah terjadi, kalian akan saling penggal satu sama lain. Nah makanya disinilah pentingnya keberadaan pemerintah untuk nengahi. Jangan sampai yang kelompok-kelompok yang kayak gitu itu menjalankan apa yang menjadi misinya, yaitu menguasai negeri-negeri kaum muslimin dengan cara-cara yang tidak baik. Dan Nabi sudah menjamin kelompok-kelompok seperti itu nek sampai muncul dalam bentuk gelar tekan fisik, itu kayak binatang sapi atau kambing itu metu sungune gitu kemudian kepotong. Begitu kepotong nanti muncul lagi bibitnya, kepotong lagi, muncul bibitnya, kepotong lagi. Jadi mereka memang tidak ditakdirkan untuk menguasai dunia, tapi ditakdirkan untuk selalu muncul. Nah apesnya orang-orang yang nggak ngaji selalu melu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di Saudi niku pun dibabat, mungkin di negeri-negeri lain itu niku nggih pun dibabat. Nah, ten Indonesia mawon sing tumbuh subur gitu kan. Nah, disebutkan ala la yuballighis syahidul ghaib, ingatlah, sampaikan pesanku ini kepada orang-orang yang tidak datang. Fala'alla ba'da man yuballighuhu ayyakuna au amalahu min ba'di man sami'ahu, karena boleh jadi orang yang menerima berita ini secara tidak langsung lebih memahami daripada sebagian orang yang mendengarnya secara langsung. Maksudnya ngeten, kowe sing krungu hadis iki engko sampekno ning wong sing ora krungu, iso wae kowe sing krungu ora nemoni kejadian iki, tapi wong sing ora nemoni kejadian iki, ora nemoni krungu langsung iki, engko sampeyan dhek nemoni langsung kejadian itu. Makanya nanti dalam bab Dajjal dia sudah terpisah jauh dari Nabi SAW, tapi dia sebagai seorang pemuda selalu ngaji bagaimana Dajjal itu muncul, cirinya seperti apa, bagaimana yang dia lakukan sampai dia kemudian menghidupkan orang yang sudah dimatikan terus dihidupkan. Nah begitu digetarkan itu tanah Madinah, dia mau masuk Madinah nggak bisa,
Terus dia berhenti di salah satu tempat di luar Madinah, kemudian dia menghentakkan kakinya sampai Madinah goncang 3 kali. Maka orang-orang kafir, orang musyrik, orang munafik keluar semua. Ada seorang pemuda yang ngetutke, iki do meh ning ndi. Ternyata ketemu sosok Dajjal dan dia mengatakan kamu Dajjal. Dajjal pun marah terus dipenggal, diel, dibelah 2 dan kemudian dihidupkan. Kemudian dia mengatakan, "Loh, kowe mau urip tak pateni, saiki tak uripke neh. Imano nek aku Tuhanmu." Kata orang itu, "Enggak. Justru aku dengan apa yang kamu lakukan hari ini, aku makin yakin nek kowe kuwi Dajjal." Makanya Nabi berpesan, jenengan yang dengar pada waktu itu, kalian yang dengar sampaikan kepada yang enggak dengar, karena bisa jadi yang mendengar nanti entah kapan, entah generasi mana, dia akan menemui keadaan ini. Dan hari ini jenengan menyaksikan sendiri, padahal jenengan wis ra ketemu Nabi, ra ketemu sahabat. Bahkan dilokke ora berislam dengan cara mangkul, padahal ini hadis sahih Bukhari. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam itu kalau dipelajari di atas ilmu niku enak, mantep, adem, ayem ten ati niku enak. Kemudian disampaikan lagi, wa kana Muhammadun idza dzakarahu qala, dan perawi ini yang kebetulan bernama Muhammad, beliau berkata, shadaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW benar. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, ala hal ballaghtu, bukankah aku telah menyampaikan, ala ballaghtu, ala hal ballaghtu, bukankah aku telah menyampaikan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memiliki banyak pelajaran. 1, bulan haram niku ada 4. 2, bulan haram kita diharamkan berbuat dosa-dosa besar. 3, pada bulan haram kita diminta untuk banyak beribadah, ditingkatkan ibadahnya. Bahkan 10 awal Dzulhijjah ini keutamaannya lebih baik dari semua hari sepanjang tahun di siang harinya. Kalau di malam harinya 10 akhir Ramadan. Sehingga jenengan yang 10 akhir Ramadan itu puasa, sholat sunnah, sedekah, tarawih, tahajud, segala macam. Nek tarawih mboten nggih. Nah niki jenengan lakukan di 10 awal Dzulhijjah. Termasuk nanti puncaknya ada puasa napa? Yaumul Arafah, kemudian setelahnya ada kurban. Niku jenengan lakukan. Sedekah jenengan lakukan. Ini amal yang terbaik di siang hari ini. Saat ini sampai nanti tanggal 10. Nah, kemudian termasuk di situ disebutkan bahwasanya pada bulan-bulan suci ini, disitulah kemudian kita diharamkan untuk mengganggu kaum muslimin, hartanya, kehormatannya, jiwanya. Walaupun di hari-hari yang lain kita juga nggak boleh, maka di hari ini kita ditekankan lagi, termasuk di negeri yang suci yaitu Mekah Al-Mukarramah. Makanya ten mriku niku yang saya saksikan niku, nek orang itu nyenggol orang lain, mereka itu berlomba minta maaf, orang berlomba nesu. Nek ning kene urung kesenggol lagi salah ngulati we wani padu. Ngopo kae? Padu piye ya? Nek mriku mboten. Wis kesenggol kepidak itu, sing midak karo sing kepidak niku disik-disikan njaluk maaf. Yang saya tahu, walaupun nanti ada, saya pas di Madinah itu ada 2 orang India niku guyang-guyangan banyu panas enten. Jadi mungkin kesenggol gian terus nyekel kopi panas digrujuke ning kancane nggih enten. Jadi nggih ngoten niku maneka warna menungso, tapi pada hakikatnya di 2 negeri suci itu kita ndak boleh berbuat aniaya satu sama lain. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mbok pilih mengatakan yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau nanya? Enggak ada? Baik. Oh, nggih. Gimana, Om? Masalah pembagian korban itu. Nggih. Apa boleh dijual? Jadi bar keduman didol gitu. Nah, untuk sohibul kurban enggak boleh. Tapi untuk tadi kan ini tadi ada makanlah ini sohibul kurban, sedekahkanlah go wong ra duwe, hadiahkanlah buat wong duwe. Nah, yang jatahnya sohibul kurban, jenengan sebagai sohibul kurban terus didol ndak boleh. Tapi yang disedekahkan sama dihadiahkan ini boleh. Jadi misal ten mriki misal kulitnya dikelumpukke terus dikeke piai-piai yang ndak mampu atau dikasihkan ke guru TPA. Nah, mereka terima itu untuk dijual boleh. Jadi yang 2 ini boleh, yang ini ndak boleh ya. Nah, kok sohibul kurban ya dapat dari sini. Ya ini yang dapat dari sini kalau memang bagian dari binatangnya sebaiknya jangan dijual. Jadi yang boleh itu yang menerima bukan sebagai sohibul kurban, tapi sohibul kurbannya nggak boleh. Ngoten. Ada lagi, Pak? Mboten enten cekap, Bu? Mboten enten. Nggih, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketinggalan niki materi kurban terakhir. Kan minggu ngarep dah hari Arafah nggih. Nah, kita libur mawon nggih. Nah, libur mawon dan dengan puasa Arafah, syukur-syukur mungkin buka puasa bareng ten mriki, wah gayeng niku takbiran. Nah, besoknya sholat Id. Dan tentu tadi kurban itu ibadah bareng-bareng, ibadah jama'i bareng-bareng, sehingga guyub rukun itu yang harus diutamakan. Dan
luwih utama melih di atas ilmu, dan ilmu yang digunakan nggih Quran kalih sunnah niku wau. Dan kebetulan di masjid niki yang saya bawakan Sahih Bukhari, jadi kitab sahih yang paling sahih, jadi pun aman terkendali, mboten sah bingung, mboten sah ragu. Mungkin nek jenengan kurang marem njaluk kit file mang sanjang Pak Kuat mungkin kula kirimke biar di share ten grup, jenengan bisa membaca sendiri, atau nek gadah yotro nggih saged beli sendiri, insyaallah sama. Mekaten kurang lebihnya saya mohon maaf. Allahu minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.